Selamat datang di podcast Medeni Taiki. Oke, aku Bilkis Anakornikova Ramadhani dari kelas 11G. Aku Asaka Nazifa dari kelas 11G. Oke, jadi kita hari ini mau cerita atau sharing-sharing tentang horor, ya enggak? Oh, mulai dari siapa dulu nih cerita pengalaman horor ini? Icis aja dulu. Jadi ini aku ada cerita dari kita sebut aja namanya Mbak Laras ya. Mbak Laras ini dulu itu kerja jadi SPG. Tahu SPG enggak? Apa itu SPG? Aku jujur nggak tahu SPG itu apa, tapi kayak yang jaga-jaga di mall itu loh. Nah, yang nawar-nawarin itu. Nah, dia tuh awalnya kerja jadi itu dan dia tuh istirahat di jam kerjanya tuh cuma 1 jam. 1 jam itu udah include sholat, include makan juga gitu loh. Sholat sama makan. Jadi menurut aku ya, kalau kerja di SPG mall terus istirahat cuma 1 jam itu kurang banget gitu. Banget kan. Nah, terus si Mbak Laras ini dia kalau mau sholat itu pakai musola atau masjid yang lantai atas. Dan di situ musolanya itu rame gitu loh. Nah, karena rame itu dia males dong ngantri, ya enggak? Coba Najib kalau rame-rame gitu, males gak? Males banget lah nunggu-nunggu. Terus ini dia tuh sok ngide banget gitu loh Mbak Laras. Sok ngide buat sholat di lantai bawah di basement, di musola basement. Sholatlah dia di situ. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, awalnya aman-aman aja. Tapi makin lama Mbak Laras itu ngerasa kayak dia tuh sering lapar. Kenapa tuh? Kurang makan? Enggak, dia udah makan banyak, tapi dia masih lapar, terus badannya makin kurus. Kok bisa? Nggak tahu. Aduh. Kenapa ya ini? Kenapa ya? Nah, ternyata waktu dicek medis itu dokternya bilang nggak ada apa-apa. Loh, Tapi tiba-tiba banyak kejadian aneh yang dialami sama si Mbak Laras ini. Pertama, dia ngerasa kayak tubuhnya tuh lemes. Tapi habis itu sehat lagi. Gitu. tiba-tiba? Tiba-tiba. Nah, terus karena orang tuanya ngerasa aneh, akhirnya Mbak Laras ini gak dibolehin kerja, cuma di rumah aja. Waktu di rumah Mbak Laras sholat, itu tiba-tiba di rokaat kedua dia jungkir balik. Ini gak lucu, ini beneran. Jungkir balik gini? Kayak di rokaat kedua. Kok bisa? Nah, kan akhirnya Pak D dari Mbak Laras ini manggil orang pinter. Dan waktu dipanggil, Mbak Laras itu tiba-tiba dia kayak nunduk terus gini. Nah, kayak gitu. Padahal awalnya Mbak Laras ini biasa-biasa aja. Terus akhirnya ditanyain, "Kamu siapa?" Ditanyain gitu sama si orang pintarnya itu. Ternyata yang ada di tubuh Mbak Laras itu bukan Mbak Laras. Terus? Tapi ada seorang laki-laki, dia itu korban tabrak lari di mall tersebut. Nah, terus kenapa dia nempel di Mbak Laras? Karena Mbak Laras itu katanya cantik, terus mirip sama pacarnya. Kok bisa? Karena mirip sama pacarnya akhirnya diikutin terus. Dan kenapa Mbak Laras dia makan banyak tapi nggak kurus? Karena sari-sarinya tuh diambil sama cowok itu. Ikut makan? Ikut makan. Habis itu karena si cowoknya tuh tanyain terus mau kamu apa gitu. Nah, ternyata si cowok itu mau kalau keluarganya Mbak Laras itu ngomong sama keluarga si cowok dan ngasih tahu kalau si cowok tuh udah meninggal. Jadi plot twistnya keluarga dari si cowok tuh nggak ada yang tahu kalau si cowok udah meninggal gitu. Kok bisa? Emang cowoknya itu meninggal dari kapan? Katanya sih dari zaman mallnya belum dibangun. Sok aneh atau enggak? Mengerikan.
Jadi kan seperti yang kita tahu ya, aku kan anggota PMR ya. Otomatis aku sering bolak-balik di UKS. Ada suatu ketika Apa tuh? pulang dari rapat, tiba-tiba ada yang dari dalam UKS itu dia buka korden gini. Ini beneran cewek, bener, pakai seragam OSIS. Bisa? Gak tahu. Terus ternyata dari dulu itu UKS di sekolahan kita emang terkenal mengerikan. Nah, terus ini juga emang udah turun temurun kalau kamu masuk ke UKS itu harus assalamualaikum gitu yang keras. Biar penunggu UKS-nya tuh nggak jahil gangguin kamu gitu loh. Soalnya penunggu UKS tuh lumayan jahil karena ada nih cerita dari penjaga UKS-nya, dia bilang kalau dia pernah nih lagi jaga, tiba-tiba keran UKS tuh nyala sendiri. Keran air. Tiba-tiba nyala sendiri. Mengerikan. Nah, karena nyala sendiri itu akhirnya setiap masuk UKS tuh dianjurkan untuk salam dulu. Serem atau enggak? Serem banget. Aku kan pas kelas 1 pernah ke piket, dapat piket hari Jumat. Kelas aku tuh di atas dan itu tuh gelap banget karena lampunya masih mati. Nah, aku kan piket sapu-sapu sendiri nih. Aku sapu-sapu jam 6, pokoknya 6 sampai setengah 7 pagi. Loh, aku kira malam ya. Kan itu aku habis ngangkat-ngangkat kursi. Kursi kan disimpan di meja tuh biar bersih. Nah, pas aku udah sapu-sapu, udah piket, itu tuh itu aku tutup lagi pintunya. Terus pas masuk lagi ke dalam, ada kursi satu di pojok kanan belakang, itu kursi temen aku jatuh ke bawah. Kaget. Jelas kaget dong orang di situ, aku sendiri. Langsung aku langsung buruk. Kata guru aku gini, kamu kalau misalnya mau piket tuh sama temen ya, jangan sendirian. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, itu rahasia sekolah. Budaya. Nggak tahu sih, mungkin itu doang ya. Jadi hal horor itu sebenarnya menurut aku ya terjadi tuh karena emang sugesti aja gitu loh. Kayak contoh tadi aku yang ngerasa di UKS ada yang ngeliatin aku gitu. Nah, itu menurut aku itu cuma sugesti aja gitu loh. Meskipun kelihatan jelas mukanya ceweknya kayak gimana yang ngeliatin. Cuma menurut aku kayak salah lihat aja gitu. Mungkin kena halusinasi ya. Apa sih namanya? Paral apa gitu ya. Terus jadi menurut aku tuh podcast horor ini tuh bisa ditutup dengan apa ya, kayak pendapat kita masing-masing gitu loh. Sebenarnya tuh horor tuh kayak gimana, terus pengalaman horor tuh kayak gimana gitu. Kalau menurut aku sih ya itu tadi, horor tuh sebenarnya cuma sugesti aja. Tapi percaya nggak percaya, kita harus menghormati budaya. Nah, kita harus menghormati budaya yang ada gitu. Betul, setuju. Terus menurut aku yang kursi jatuh itu juga mungkin karena angin gitu. Ini nggak usah takut gitu. Terus adakah pendapat dari kamu? Apa ya? Ya pendapatku sih kalau pendapat orang kan beda-beda. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Kalau aku sih 50-50 lah ya, percaya nggak percaya. Ya gitulah. Oke, jadi mungkin podcastnya bisa sampai sini aja ya. Udah